Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya pada bab 4. Tadi sudah saya bahas tentang yang bab ke-3, sekarang yang keempat, di mana bab keempat ini membahas tentang teori tentang ekonomi produksi dan juga distribusi. Saya akan menjelaskan garis merahnya atau benang merah yang dijelaskan yang terpenting di dalam bab-babnya. Anda silakan nanti dibaca secara lebih mendetail. Yang pertama tentang pengantarnya, ekonomi produksi dan juga distribusi itu telah dijelaskan gagasannya dan juga maupun praktiknya yang telah menjadi tradisi tentunya dari masa Rasulullah dan juga diperjelas oleh para cendekia muslim setelahnya. Mudahnya kalau kita berbicara tentang produksi dan juga distribusi, itu kita tidak melulu mengacu pada ekonomi kontemporer. Ternyata cendekia muslim bahkan Rasulullah itu sudah memberikan gagasannya dan juga sudah mempraktikannya. Di dalam buku tersebut ada dua bab ya, tentang yang pertama tentang produksi dan yang kedua tentang distribusi. Adapun yang tentang produksi itu ada dua subbab. Produksi merupakan kegiatan utama di dalam kegiatan ekonomi. Kita tahu ya, kegiatan ekonomi ada produksi, konsumsi, distribusi, dan juga terdapat pemikiran yang menjadi tradisi di dalam kegiatan produksi menurut cendekia muslim. Yang pertama adalah tentang kaitan interdependensi industri. Jadi interdependensi itu mudahnya adalah saling tergantung. Industri itu saling tergantung. Itu konsep yang pertama. Kalau menurut siapa? Al-Ghazali, salah satu gagasannya adalah bahwasannya ada ketergantungan antara industri satu dengan industri yang lain. Mudahnya industri misalnya tentang produk, salah satu produknya misalnya kampak ya, ada kapak itu kan ada kayunya, lalu ada pisaunya, ada itu ya besinya. Itu tidak hanya dibutuhkan dalam satu industri. Itu nanti akan ada hubungan atau ketergantungan antara industri kayu, industri besi, industri pandai besi, dan yang lain-lainnya. Artinya industri akan saling bergantung. Lalu yang kedua tentang kerjasama dan juga divisinya. Selain tergantung harus ada kerjasama. Kalau tadi misalnya dalam pembuatan kampak antara industri besi sama industri kayu kok tidak bekerja sama, maka tidak akan terjadi kampak. Tidak akan terbentuk sebuah kampak di mana ada kayu dan ada besinya gitu. Secara lebih mendetail kalau kita mengacu pada bukunya, itu produksi itu dibagi menjadi 4 setidaknya. Itu ada jasa, ada perdagangan, lalu ada pertanian, lalu ada industri. Industri itu maksudnya pengolahan ya. Jadi kalau kita berbicara 4 hal ini dalam menciptakan sebuah kegiatan produksi tidak mungkin mereka berdiri sendiri. Jasa tidak bisa berdiri sendiri, pertanian nggak bisa sendiri, perdagangan nggak bisa sendiri, lalu industri juga nggak bisa sendiri. Semua harus saling terkait karena masing-masing saling tergantung. Itu yang namanya interdependensi. Semua saling tergantung. Selain saling tergantung, semua juga harus saling bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, maka tidak akan terbentuk sebuah barang atau produk. Produk itu pasti akan melibatkan banyak industri. Kita contohkan aja yang lebih rumit, bukan kampak, misalnya radio. Di dalam radio itu ada plastiknya, ada komponen, ada antena, ada listriknya dan lain sebagainya. Itu melibatkan banyak sekali industri. Ya mungkin ada industri radio, tapi sebetulnya bukan industri radio, tapi industri perakitan, di mana industri perakitan radio pasti juga membutuhkan ketergantungan dengan industri pembuat komponen yang lain. Itu menurut cendekia muslim disebutkan seperti itu. Nah, nanti tentu kita perlu komparasikan kalau teori di dalam ekonomi modernnya seperti apa ini ya, tentang interdependensi sama kerjasama. Sedikit clue, menurut Adam Smith, bapak ekonomi kapitalis ya, itu ada yang namanya tentang teori spesialisasi. Spesialisasi adalah teori di mana setiap bagian, setiap industri itu kalau mau produksinya itu lebih banyak, maka dia harus spesial dalam satu hal. Misalnya ada 5 buah industri. 5 buah industri itu lebih baik adalah industri A, B, C, D, E. Industri A itu misalnya memproduksi proses pertama, industri B proses kedua, industri B proses ketiga, industri dan seterusnya. Lalu
proses-proses tersebut itu digabungkan, mereka saling bekerja sama, itu akan menghasilkan produk yang lebih efisien, lebih murah. Tapi kalau masing-masing kok misalnya tidak mau bekerja sama, misalnya industri A tadi memilih untuk saya ingin mengerjakan dari awal sampai akhir, ini saya jadikan produk saya, itu nanti hasilnya akan berbeda. Mudahnya 5 orang dengan mengerjakan 5 proses yang berbeda itu lebih efektif daripada 5 orang di mana masing-masing orangnya mengerjakan semua proses. Itu akan berbeda. Nah, coba Anda pelajari juga tentang teori spesialisasi yang dikembangkan oleh ekonomi kapitalis, karena itu nanti akan menjadi tugasnya salah satunya ya. Jadi silahkan Anda bandingkan dengan teori cendekia muslim ini. Yang kedua tentang teori distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang menghubungkan antara produsen dan juga konsumen. Distribusi jangan dikaitkan, kalau Anda berbicara distribusi berarti pasti pakai kapal, pasti pakai mobil, lalu ada pelayaran, lalu ada transportasi. Jadi beda antara distribusi dengan transportasi, mudahnya gitu. Distribusi itu kegiatan bagaimana seseorang itu mengadakan sebuah kegiatan untuk menghubungkan produk yang dihasilkan produsen diberikan kepada konsumen. Itu namanya produksi. Sehingga dari situ akan menghasilkan 3 buah teori dalam sebabnya. Ada teori profit, upah, dan juga sewa yang dicetuskan oleh cendekia muslim. Profit atau keuntungan itu bisa diperoleh bagi seseorang yang menghubungkan antara produsen dan juga konsumen. Misalnya saya selaku seseorang yang ingin mengambil profit, saya mengambil produk dari UKM A, dari UKM apa ya misalnya, dari UKM pembuatan kerajinan tangan kayu misalnya, saya ambil lalu saya jual ke pasar. Dalam hal itu saya sedang melakukan kegiatan distribusi, saya mendistribusikan produk dari produsen kepada konsumen. Di situ saya berhak untuk mendapatkan profit gitu. Dalam teori profit itu dikatakan bahwasanya profit itu di dalam cendekia muslim mutlak itu tidak mengindahkan adanya bunga. Jadi profit itu bukanlah bunga. Profit adalah tambahan yang memang ditambah atas barangnya. Jadi bedakan antara profit dan bunga ya. Bunga adalah tambahan yang diberikan atas dasar hutang. Anda hutang lalu semakin lama semakin bertambah, itu namanya bunga. Itu juga yang masuk dalam kategori riba di dalam ekonomi syariah kan gitu. Tetapi profit bukan seperti itu. Profit adalah laba, mudahnya itu. Profit itu laba, tambahan yang diberikan atas barang, bukan atas hutang atau piutang. Kalau tambahannya didasarkan atas hutang piutang, itu namanya bunga. Kalau tambahannya didasarkan atas barang, itu namanya laba atau keuntungan. Dan itu boleh, nggak masalah. Kita ngambil barang dari Gresik atau dari Jawa Timur misalnya, kayu, lalu kita bawa ke Jawa Tengah, lalu kita jual, kita ngasih tambahan harga, itu namanya bukan bunga, karena tambahan itu didasarkan atas barang, itu namanya profit, dan itu diperbolehkan. Nah, nanti silakan Anda detailkan profit menurut cendekia muslim nanti seperti apa. Upah itu kaitannya dengan tenaganya. Jadi di dalam mengambil profit itu pasti juga didasarkan upah. Kita misalnya tadi mengambil kayu dari Jawa Timur, dibawa ke Jawa Tengah, dijual. Itu nggak mungkin kita kerja sendiri. Pasti kita melibatkan banyak orang juga misalnya. Orang-orang tersebut perlu diberi upah. Nah, upah-upah ini juga nanti akan menentukan harganya. Akan membuat harganya lebih naik. Kalau memang buruh-buruh yang disewa, yang kita hire ya, yang kita hire, yang kita gaji itu ternyata banyak dan juga memerlukan tenaga yang besar, otomatis nanti akan berimbas pada kenaikan harga yang lebih besar juga. Sebagaimana tadi ya teori upah buruh. Lalu tentang sewa. Sewa ini agak kurang jelas dijelaskan di dalam teori cendekia muslim, tetapi mudahnya gini. Sewa itu di dalam real estate misalnya, di dalam sebuah perumahan. Di dalam perumahan itu sewa itu akan berkaitan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat. Mudahnya sewa itu akan bernilai berbeda untuk 2 buah tempat yang berbeda pula. 2 buah barang juga akan berbeda sewanya kalau dia memiliki kualitas yang berbeda. Itu secara menurut secara garis besar yang paling bisa kita ambil di sana. Anda nanti bisa mempelajari lagi tentang teori sewanya. Ya paling mudah ya kalau kita menyewa kok rental Mercy sama rental Avanza itu kan pasti berbeda. Rental misalnya, atau menyewa rumah yang ada di dekat pantai dengan rumah yang ada di pegunungan itu pasti berbeda juga. Rumah di perkotaan dengan rumah di pedesaan kita sewa juga pasti berbeda harganya.
Dua buah tempat dengan titik kestrategisan yang berbeda itu akan berbeda pula. Ini mengacu pada dulu tentang ada sebuah sejarah bagaimana ketika umat muslim diusir ke daerah pesisir gitu, lalu di daerah pesisir itu mereka dipaksa untuk harus bisa bertani dan juga mengairi sawahnya, padahal di daerah pantai tanahnya tandus, otomatis biaya produksinya lebih tinggi sehingga biaya sewa di sananya juga nanti lebih tinggi sehingga tidak bisa bersaing kan gitu. Itu harganya tidak bisa bersaing karena memang biaya untuk mengolah tanahnya lebih sulit karena tanahnya yang tandus dekat pantai, sehingga yang di daerah subur itu nanti akan lebih mampu untuk bersaing harganya karena berada di tanah yang subur kan gitu. Nanti secara garis besar sama, silahkan Anda lanjutkan ke bab 4, Anda baca sendiri untuk teori ekonomi, produksi dan juga distribusi. Anda pelajari menurut cendekia muslim teorinya itu kayak gimana, atau di dua hal ini di dalam konsumsi, produksi dan juga distribusi. Anda pelajari semuanya ya. Nanti tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya saya sampaikan di video yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.